Kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Adi IAI, Wakil Ketua 1 Bidang Sertifikasi Registrasi di LPJK Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah diundang. Tadi saya sudah mendengar juga dari Ketua Umum pembicaraan tentang sertifikasi dan memang ada perbedaan untuk tahun ini dengan munculnya surat atau peraturan Menteri nomor 9 dan nomor 10 di mana LPJK berakhir. Namun ini mulai baru dengan proses sertifikasi yang terbaru. Hari ini saya hadir untuk memberikan sambutan dalam rangka Musdayai. Lebih baik saya bacakan saja. Barangkali saya bisa di-share barangkali pidato Pak Ketua LPJK. Sambutan Ketua LPJK Provinsi Jawa Barat pada acara Musda HDI ke-7, The New Normal, New Vote DPD HDII Provinsi Jawa Barat, Zoom Meeting Bandung, Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Barat dan atau yang mewakili, kemudian Ketua DPP HDI dan jajarannya, Ketua DPD HDI, DPD HDI Provinsi Jawa Barat beserta jajaran, para peserta musyawarah daerah ke-7 DPD HDI Provinsi Jawa Barat dan para undangan serta para hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah ilahi Robbi karena atas anugerah kesehatan yang dilimpahkannya pada saat ini kita berkesempatan dapat bersama-sama hadir dalam acara pembukaan Musda ke-7 DPD HDI Provinsi Jawa Barat dalam suasana penuh dengan kegembiraan. Para hadirin yang berbahagia, pengembangan sumber daya manusia yang telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional mulai tahun 2019 di tahun infrastruktur SDM. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi yang menyatakan bahwa setiap tenaga konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja. Menimbang besarnya jumlah tenaga kerja konstruksi sementara jumlah bersertifikat saat ini masih sangat terbatas, maka diperlukan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang diharapkan diupayakan oleh pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan masyarakat jasa konstruksi. Perlu saya sampaikan bahwa ada progres sertifikasi per tanggal 26 Juni yang ditandatangani oleh Ketua LPJKN Pak Ruslan Rifai bahwa seluruh Indonesia SBU ini sekarang ada jumlah totalnya ada 292.000, jadi sekitar 300.000. Kemudian sertifikat yang terbit untuk SBU itu adalah 230-an ribu sertifikat, kemudian SKA atau sertifikat keahlian itu 192.000 sertifikat dan sertifikat terampil 400.000. Ini perlu disampaikan karena tadi terkait dengan sertifikasi tenaga kerja ini, terutama SKA, keahlian Indonesia lebih kurang mempunyai 200.000 tenaga bersertifikat. Ini tentunya berbagai disiplin. Ini penting disampaikan untuk melihat komposisi besarnya pekerjaan terhadap tenaga kerja konstruksi yang ada. Nah, saya lanjutkan, berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan tersebut, pemerintah dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota membantu upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sekaligus menerbitkan surat edaran gubernur, bupati, wali kota tentang kewajiban tenaga berbagai sertifikat. Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai surat gubernur nomor 560/4285/SPBUMD tanggal 26 September 2018. Ini adalah kewajiban tenaga kerja bersertifikat. Jadi Gubernur Jawa Barat sudah menerbitkan surat edaran ini. Para hadirin yang berbahagia, belum lama ini pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum melakukan perubahan bentuk proses sertifikasi sebagaimana diatur dalam surat edaran Menteri PU nomor SE 6/SEM 2019 tanggal 8 Maret 2019. Berkenaan dengan adanya perubahan tersebut, hal mendesak yang perlu diinformasikan adalah terkait konversi sertifikat fisik menjadi sertifikat dalam bentuk elektronik. Ini perlu saya garis bawahi, ini di bawahnya tentang elektronik
Barangkali perlu disampaikan juga pada Pak Ketum, memang sejak tanggal 8 Maret 2019 sebelum pandemik, jauh sebelum pandemik, Pak Menteri sudah menyampaikan surat ini di mana per 1 April seluruh sertifikat itu tanda tangannya adalah tanda tangan kering. Ini mulai tanggal 1 April 2019, seluruh tanda tangan bahkan manajer sertifikasi, manajer eksekutif LPJK provinsi itu juga tanda tangannya tanda tangan kering. Jadi ini yang perlu disampaikan. Tentunya ini debatable. Terima kasih Pak Ketua Umum tadi sudah membahas. Nah, diperlukan migrasi dari digital ke elektronik dan batas waktunya sudah berakhir di 31 Maret 2020. Jadi sertifikat elektronik ini sudah berakhir, migrasi dari hard copy ke elektronik ini berakhir tanggal 31 Maret, namun sampai hari ini yang masih belum sertifikat elektronik, masih hard copy, harus migrasi ke elektronik, masih bisa melakukan migrasi melalui klaim sertifikat digital LPJK. Jadi yang sertifikatnya masih hard copy dan belum berakhir masih bisa melakukan klaim sertifikat digital LPJK melalui lpjk.net. Jadi dipersilahkan untuk melakukan migrasi. Para hadirin yang kami muliakan, program pemerintah mengenai percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini tidak akan berhasil tanpa keikutsertaan seluruh komponen masyarakat jasa konstruksi. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Nasional didorong untuk ikut serta mengikut sertakan seluruh tenaga konstruksi yang dipekerjakannya agar seluruh tenaga kerja terampil dan seluruh tenaga ahlinya dibekali sertifikat tenaga kerja konstruksi sebagai salah satu indikator kompetensi yang berdaya saing. Ini perlu saya sampaikan dulu bahwa LPJK Provinsi Jawa Barat di masa pandemik ini dari awal Januari sampai dengan hari ini telah berhasil mensertifikasi lebih kurang 3.460 orang SMK. Jadi tenaga terampil juga kita sertifikasi melalui sertifikasi digital. Ini tentunya tantangan karena tentunya masyarakat akademisi dan profesi setingkat ahli tadi terampil sudah kami lakukan di SMK-SMK, tentunya setingkat ahli bisa lebih melihat situasi bahwa kita di era 4.0 yang kemudian disusul dengan era new normal ini, sebetulnya model sertifikasi online inilah yang akan menjadi kekinian dan sepertinya kami tidak merencanakan untuk kembali lagi kepada sertifikasi yang model tanda tangan basah dan lain-lain. Ini mohon maaf, ini kita debatable sekali lagi untuk didiskusikan. Saya teruskan, HDI pada gilirannya dapat mengambil peran aktifnya antara lain dengan mendorong adanya badan usaha dan tenaga kerja konstruksi kompetensi ahli yang diwadahinya. Turut serta mensukseskan proses sertifikasi percepatan sertifikasi ini. Keikutsertaan dalam proses percepatan sertifikasi ini tentunya dirasakan sebagai tugas berat. Betul, ini tugas berat. Namun tugas ini akan menjadi tugas mulia karena menyangkut amanah pembinaan sumber daya insani masyarakat pelaku jasa konstruksi. Para hadirin yang berbahagia, dalam hal mendesak yang saat ini dihadapi berkaitan dengan hal-hal yang dikemukakan tadi adalah tanggal 31 Maret 2020 merupakan batas akhir dari proses konversi dari sertifikat hard copy menjadi sertifikat digital, baik di SBU, SKA, dan SKT. Dilampaui batas akhir proses konversi setelah tanggal 31 Maret ini membawa konsekuensi terhapusnya database sertifikat yang sudah masuk. Jadi ini karena masih diberlakukan walaupun secara resmi sudah ditutup tanggal 31 Maret, hari ini masih bisa mengkonversi sertifikat digital menjadi sertifikat elektronik. Hadirin yang kami muliakan, kami menyambut baik pelaksanaan Musda HDI Provinsi Jawa Barat, dan pada tempatnya lah kami LPJK Provinsi Jawa Barat boleh berharap pada DPD HDI Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wadah komunitas masyarakat profesi konstruksi Jawa Barat untuk pada gilirannya nanti terus dapat turun berperan serta dalam menghadapi beragam tantangan, terus berkontribusi dalam pengembangan jasa konstruksi Jawa Barat.
Akhirnya izinkan kami LPJK Provinsi Jawa Barat pada semua peserta mengucapkan selamat melaksanakan Musda 7 Dewan Pengurus Daerah Himpunan Desain Interior Indonesia atau HDPD HDI. Kiranya Musda DPD HDI Provinsi Jawa Barat ini akan memberikan solusi positif sekaligus dapat memberikan dorongan bagi peselenggaranya dengan cepat proses konversi ke SBU SKSKT dalam bentuk elektronik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya bagi kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu Adi. Sampaikan salam kami kepada Ketua LPJK PB Jawa Barat Bapak Eman Sulaiman. Selanjutnya